Seorang pria sedang berlutut di samping gadis kecil, melepaskan kunci celananya, menempelkan bibir ke bibir. Seorang wanita melihat itu, segera pergi. Tak lama, pria itu ditangkap polisi. Setelah itu, dia didakwa dengan pemerkosaan dan pembunuhan. Tapi tak ada yang peduli. Pria itu sebenarnya ingin menyelamatkan gadis kecil. Juga tak ada yang peduli, dia memiliki penyakit dengan masalah intelektual. Meskipun dewasa tapi berpikir seperti anak-anak. Ini adalah kasus ketidakadilan abad ini. Sudah dibuat menjadi sebuah film penuh dengan kemanusiaan dan jumlah tiket tertinggi dalam sejarah. Yaitu film yang terkenal, Miracle in Cell nomor 7. Aktor utama bernama Lee Yong-gu, meskipun memiliki masalah intelektual, tapi sangat baik hati. Yong-gu sangat mencintai anaknya. Setelah ditangkap, polisi memanfaatkan situasi dan keinginan pulang ke rumah merawat anak. Menipunya jika mengakui bisa pulang ke rumah. Membuatnya cepat mengakui. Pengadilan tingkat pertama mengadilinya dengan hukuman mati. Dia dibawa ke kamar penjara nomor 7. Baru masuk, kepala polisi mendengar kejahatannya, menyimpannya, memukulnya. Ke penjara, di dalam sana ada 5 orang. Penipu, pencuri, penjahat. Dan pemimpin di sini adalah si bos gangster. Mereka melihat otak Yong-gu bermasalah. Jadi mengambil surat hukuman Yong-gu. Baru melihat kejahatan yang mengerikan. Sudah menangkapnya dan memukulnya. Sejak itu, setiap hari Yong-gu juga dipukul, dikucilkan. Dia hanya bisa duduk sendiri, pakai cabang menulis nama anaknya. Pada waktu itu, dia perhatikan orang yang aneh. Mengasah sikat gigi secara aneh. Makin mengasah tajam. Setelah itu sikat tersebut diberikan kepada pemimpin dalam kelompok. Wajah kejam, sedang melihat dari kejauhan. Yong-gu melihat, itu pemimpin kamar nomor 7 kan? Bos ini menuju ke bos kamar nomor 7 di depan banyak orang. Ingin menusuknya, mulai berlari cepat. Yong-gu sampai, mencegah si bos itu. Dan dirinya ditusuk. Si bos kamar nomor 7 memukul si bos itu. Sampai penjaga sampai. Setelah itu, Yong-gu kembali ke kamar. Perban di perut masih berdarah. Bos bilang, kali ini kamu membantuku. Aku berhutang budi padamu, aku akan membalas budi. Kamu ingin apa? Ternyata si bos ini yang tahu semua hal dalam penjara. Tak ada apapun yang tak bisa dia bawa ke sini. Dia memanfaatkan produksi bola dalam penjara. Dalam waktu operasi, dia pura-pura melempar bola lewat dinding untuk bola keluar. Di luar dilempar bola lain masuk. Dalam bola baru itu, ada cukup barang terlarang. Tapi keinginan Yong-gu adalah misi yang sulit. Dia ingin bertemu anaknya. Ini misi yang sulit, tapi si bos belum pernah ingkar janji. Dia merencanakan kegiatan menyanyi lagu rohani, mengundang banyak penyanyi dan penari. Di dalamnya ada anak-anak kecil, di dalamnya ada anak kecilnya Yong-gu. Tak lama, gadis itu diantar secara diam-diam, dimasukkan ke kotak karton, mengantar ke kamar 7. Mereka membuka kotak karton, di dalamnya ada gadis kecil. Dia keluar, semuanya senyum. Dia melihat di sekitar, melihat ayah sedang di pojok. Ayah, ayah berteriak, menuju ke sana. Peluk anaknya, anak baik menangis dan memukulnya dan berkata, "Di mana ayah? Aku cari ayah sangat lama." Sang ayah terus-menerus minta maaf, tapi sebenarnya dia tak berbuat kesalahan. Keduanya menangis dalam kelarutan. Ada satu orang tak bisa menahan. Dia takut dipergok, takut dinaikkan hukuman. Sudah memanggil sipir penjara, memintanya jangan berbuat demikian. Orang lain juga mencegahnya, tapi dia masih memanggil sipir sampai. Anak lari ke pintu dan duduk. Sipir sampai pintu kamar, tak melihat anak. Si paman hampir berkata, anak memegang tangannya, siap menangis melihatnya. Manusia cepat berempati. Pria itu terus berpikir harus melakukan apa. Dia ubah pikiran, bolehkah saya minta satu roti? Sementara melewati bahaya, anak memeluk ayahnya. Dia sudah mengerti, tak membuat suara lagi. Teman penjara sangat heran, seorang yang bermasalah intelektual bisa memiliki seorang anak yang pintar. Seorang paman memberikan anak itu susu. Anak itu tanya ayah, kenapa ayah di sini? Apakah ayah orang jahat? Yong-gu bilang, orang-orang ini adalah orang jahat. Aku bukan. Membuat orang di sana sangat bingung. Terus hal luar dugaan terjadi. Tim menyanyi lagu rohani sudah pulang lebih awal. Anak itu tak bisa masuk ke dalam untuk pulang. Sejak itu, dia terpaksa hidup di kamar 7. Sang ayah cacat otak dan anaknya sangat senang. Tapi pria lain sedih sekali. 2 orang itu berpikir banyak cara menyembunyikan anak. 3 orang lain pikir cara membawa anak keluar. Tapi dia sudah membawa kesenangan untuk kamar 7. Penjaga awalnya dingin, tapi berkat keberadaan anak ini, menjadi sangat hangat. Pria-pria awalnya kejam, sudah menjadi ayah-ayah, baik hati dan lucu cinta anak ini. Tapi waktu bahagia tak berlangsung lama. Saat itu satu kali periksa kamar mendadak, anak ini ditemukan kepala polisi. Dia sangat marah, menarik Yong-gu. Yong-gu berbicara terus-menerus. Hujan deras, anak akan demam. Kepala polisi lebih marah. Kamu bunuh anak orang lain, masih ingin ketemu anak bukan? Dengan adegan kekerasan, Yong-gu dihukum dikunci dalam kamar sendiri. Anak diantar keluar. Hal ini belum berlalu, hal lain datang. Kabar gadis kecil masuk penjara diketahui orang lain. Seorang tawanan sempat membuat kekacauan, mencuri bensin membakar, berkata ingin membakar penjara. Kepala polisi langsung bertanya, api semakin besar. Tawanan jadi gila, tak ingin pergi. Kepala polisi ingin menyelamatkan orang jadi masuk ke dalam api, menariknya keluar. Yong-gu diantar ke tempat ini, baru melihat, kepala pingsan karena asap. Dia ingin menyelamatkan, masuk ke dalam api. Setelah itu, kepala polisi terbangun dalam rumah sakit. Dokter berkata padanya, Yong-gu adalah orang cacat otak sudah melawan bahaya menyelamatkannya. Kepala polisi melihat Yong-gu, terbakar seluruh badan, masih tidur. Dia mulai curiga, dan memutuskan membalas budi, mengizinkan Gong Yu bertemu anaknya. Melihat keduanya terpisah oleh kaca tapi masih bahagia. Melihat wajah sedih tampak pada anak Yong-gu.
Ketika dia diantar ke dalam, kepala polisi mulai berubah pikiran tentang Yonggu. Seorang tawanan kejahatan sangat kejam. Bagaimana bisa penuh rasa cinta demikian? Setelah itu, kepala polisi tahu anak sakit. Rindu ayah, tak makan apapun. Dia ke rumah sakit mengunjungi anak. Dia menangis dan berkata, "Boleh tangkap aku masuk penjara?" Kepala polisi tak menjawab, berbalik badan pergi. Hari itu, satu kotak karton dipindahkan ke kamar 7. Seorang anak keluar, adalah anak tawanan cacat otak Yonggu. Dia cepat memeluk anaknya, menangis dan tertawa. Sipir duduk di samping bilang, "Ini adalah perintah kepala polisi." Ternyata kepala polisi terlihat dingin, tapi hati baik. Setelah itu, Yonggu dengan syukur membalas budinya. Kepala polisi memanggilnya, bertanya kenapa membunuh gadis kecil itu. Yonggu tak jawab apapun. Betul, dia bermasalah otak. Bagaimana bisa dia menjelaskannya? Kepala polisi menyelidiki kasus ini, menemukan dokumen waktu itu, menemukan surat pengakuan dosa Yonggu. Sudah ada kecurigaan, kenapa seorang pria dengan otak umur 6 tahun bisa menulis surat pengakuan dosa ya? Dalam penjara, teman kamar Yonggu juga menyelidiki, mencari petunjuk, membuat lagi tempat kejadian, perlahan menjelaskan kasusnya. Gadis kecil itu, di bawah suhu minus 18 derajat, tak berhati-hati terpeleset terjatuh. Karena membawa tas berat, kepala belakang jatuh ke tanah. Dia meninggal. Kenapa Yonggu lepaskan kunci celana dan menempelkan bibir ke bibir? Ini adalah metode gawat darurat Yonggu yang pernah dipelajari. Waktu itu dia sedang menyelamatkan gadis itu. Tapi gadis itu adalah anak dewan pos polisi. Dipaksa, polisi harus cepat mengatasi kasus ini. Jadi membuat kasus ketidakadilan besar. Kepala polisi bertemu dewan, minta diselidiki lagi. Tapi dewan waktu itu sudah menutup sakit kehilangan anak dan kebenci. Tak peduli kenyataan, ada orang harus mati. Kasus siap dengan hukuman terakhir. Inilah peluang terakhir Yonggu. Teman kamar Yonggu takut menjawab salah. Sudah menulis untuknya. Setiap hari dia dipaksa belajar. Akhirnya hari pembukaan pengadilan tiba. Tapi tak terduga, sebelum waktu masuk, dewan masuk kamar Yonggu, memukulnya secara kejam, dan berkata padanya, "Akuilah, jika tidak aku akan membuat anakmu mati seperti anakku." Ketika di pengadilan, mata Yonggu mulai seperti dulu. Ketika pengacara bertanya, "Bukankah kamu bunuh orang?" "Ya, betul." Kerumunan marah. Semuanya ingin memukul si jahat. Kepala polisi bertanya mental Yonggu tidak biasa. Yonggu bilang terus-menerus, Aku yang bunuh." Maaf. Tak boleh bilang maaf. Kamu maaf untuk apa? Yesung, tolong bantu Yesung, anak saya. Bisa tahu hasilnya, simpan terdakwa pertama. Setelah itu, semua orang dalam penjara tak ingin membiarkan Yonggu menerima nasib itu. Mereka semua tahanan bersatu, membuat rencana melarikan diri yang besar. Dalam sore hari yang indah, agar Yonggu dan anaknya duduk dalam balon udara, agar mereka berangkat dalam kebahagiaan semua orang. Kepala polisi tersenyum, orang penjaga juga tersenyum, melambaikan tangan pada semuanya. Sayangnya, tali balon udara terjebak pada pagar besi. Rencana melarikan diri gagal. Hari eksekusi merupakan hari ulang tahun anak itu. Kepala polisi mengantar anak ke kamar nomor 7 untuk bertemu ayah untuk terakhir kalinya. Semua pura-pura bahagia, tapi mereka diam menyeka air mata. Pesta ulang tahun berakhir. Yonggu memegang tangan anak keluar kamar 7. Satu pintu besi mencegah mereka. Sampai waktu berpisah, keduanya berpelukan terakhir kalinya. Mereka juga senyum. Akhirnya sipir mengantar Yonggu. Saat belok, dia masih senang bermain dengan anak. Yonggu sudah pergi, tapi baru belok, dia sudah terjatuh. Anaknya terus melihat ke arah itu, menunggu ayah muncul seperti di masa lalu, membuat dia terkejut. Kali ini tidak, anak itu terus menghitung lagi. Akhirnya tak bisa menahan. Ayah. Mendadak Yonggu dibangkitkan. Dia biarkan semuanya, lari kembali memeluk anak melalui pintu besi, dan menangis. Pria yang dipukul bahkan belum pernah menangis seperti ini. Ketika dia menyadari dia tak pernah bertemu anaknya lagi. Pertama kali dia meminta pertolongan dari semuanya. Dia bilang dia sudah salah, dia minta maaf. Dia bilang, "Tolong bantu aku." Kepala polisi menangis. Dia tak bisa menyelamatkan Yonggu. Dunia ini tak bisa menyelamatkan malaikat. Setelah itu, kepala polisi mengambil anak itu sebagai anak kandung. Tahun demi tahun berlalu, dia menjadi pengacara, jujur dan baik sebagai wasiat ayahnya. Dia menemui paman-paman dalam kamar nomor 7 itu. Semuanya menyaksikan Yonggu terus-menerus membantunya. Anaknya berhasil. Lee Yonggu didakwa bebas. Akhir film, anaknya keluar penjara. Di luar, turun salju. Tampaknya dia melihat dia dan ayah dalam balon udara, melambaikan, "Dunia ini selalu ada salju turun pada bulan Juni. Tapi jangan takut, kita bisa ingat momen hangat itu selamanya."